Halo guys, ketemu lagi bersama aku di channel Parma Girl. Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang prosedur dekontaminasi. Jadi langsung aja kita ke prosedur yang pertama. Jadi yang pertama itu kita kan pasti menggunakan baju laboratorium atau jas lab, peralatan dan aparatus. Nah, semuanya itu harus didekontaminasi. Nah, kita tulis dulu ya, dekontaminasi alat. Dekontaminasi alat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prosedur yang pertama ini? Jadi, larutan biologi berbahaya dan sampah padat serta semua bagiannya seperti baju laboratorium, peralatan, dan aparatus yang terkontaminasi zat biologi berbahaya harus dekontaminasi sebelum dicuci atau dibuang. Jadi, sebelum kita mencuci atau membuang alat-alat yang tadi seperti misalkan sarung tangan, terus kacamata atau goggles, terus atau jas lab juga kalau mau dicuci. Nah, dari situ kita harus mensterilkan dulu. Jadi kita harus menyemprotkan seperti alkohol atau antiseptik. Nah, kita masuk ke poin kedua. Prosedur nomor 2 yaitu adalah jika memungkinkan, bagian-bagian yang terkontaminasi cairan biologi berbahaya atau sampah padat sebaiknya didekontaminasi dengan autoclave. Jadi kita tulis autoclave ya di sini. Autoclave. Nah, pembahasan tentang autoclave nanti aku bakal bahas di video selanjutnya. Terus yang ketiga prosedurnya yaitu adalah semua lantai, alat-alat laboratorium, dan permukaan yang lain, serta area di mana zat biologi berbahaya dilakukan sebaiknya didekontaminasi secara kimiawi dengan senyawa kimia yang sesuai. Nah, ini termasuk ke dalam prosedur steril. Jadi, jika sudah melakukan sesuatu pengujian di meja atau dimanapun, kita harus menyemprotkan alkohol ke meja yang tadi yang baru kita pakai untuk pengujian kita. Jadi kita juga kan menjaga untuk si tempat itu agar tetap steril dan bersih. Nah, yang keempat prosedurnya, setiap perlakuan seperti memipet, menimbang, sentrifugasi, dan prosedur lainnya yang menggunakan zat biologi berbahaya atau bisa disebut dengan biozat, area sekitarnya sebaiknya didekontaminasi secara kimiawi yang sesuai. Sama seperti tadi, berarti harus disterilkan. Nah, ini prosedur yang keempat sebetulnya masuk ke prosedur ketiga karena sama aja. Jadi, next prosedur selanjutnya, lantai sebaiknya dipel dengan zat dekontaminan basah. Nah, ini juga tetap masuk ke steril karena ini masuk ke dalam proses membersihkan atau balik lagi yang tadi mensterilkan lingkungan atau tempat yang akan kita pakai. Nah, yang terakhir yang akan kita jadikan sebagai poin keempat di prosedur yaitu adalah larutan stok dari dekontaminan kimiawi sebaiknya dijaga di setiap laboratorium. Nah, kita tulis ini dijaga. Kita dalam kurung berarti larutan stok. Nah, kenapa sih harus disimpan dan dijaga di setiap laboratorium? Karena kita juga pastinya mengantisipasi agar tidak terkontaminasi bakteri atau mikroorganisme lainnya. Jadi dapat disimpulkan prosedur dekontaminasi itu yaitu ada 4. Yang pertama dekontaminan alat, terus yang kedua dengan autoclave, yang ketiga steril, baik dengan di lantai, di tempat yang akan kita pakai seperti meja atau lainnya. Dan yang terakhir adalah dijaga larutan stoknya agar tidak terkontaminasi mikroorganisme atau bakteri yang akan menyebabkan larutan tersebut terkontaminasi gitu.
Jadi mungkin segitu aja video dari aku. Lebih detailnya nanti aku bakal jelasin tentang autoclave yang lainnya di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.